Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat serta salam kita tidak lupa limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern seperti saat ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan, nama saya Firman Setiawan dari kelas akuntansi B reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh atau bab suci. Toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan sebagai untuk mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan sholat seperti wudhu, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu membersihkan diri dari lahir dan hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Yang keempat, membersihkan hati selain dari Allah atau lupa dengan Allah. Najis. Menurut bahasa, najis adalah suatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu yang haram seperti perkara yang berwujud air, yaitu dana, darah, muntah, dan nana. Setiap perkara yang keluar dari dubul dan kubul, kecuali air mani. Najis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu najis mughalladho, najis mutawasito, dan najis mukhafafa. Najis mutawasito ini dibagi menjadi 2, yaitu najis muhmiyah, yaitu yang yakni adanya tetapi tidak ada zat-zat bau, rasa, dan warnanya. Contohnya, kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya tidak hilang. Cara mencucinya yaitu cukup kita mengalirkan di atas benda tersebut yang terkena air kencing itu. Membilasnya dengan air itu sudah menghilangkan dari hadas dari najis mutawasito. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya. Cara mencucinya hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, dan baunya. Macam-macam toharoh. Yang pertama, toharoh ma'nawiyah atau toharoh rohani atau hati adalah bersuci dari syirik dan maksiat. Yang kedua, toharoh hissiyah atau toharoh badan jasmani adalah menyesuaikan bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, najis, dan segala jenis kotoran. Ruang lingkup yang harus diketahui tentang toharoh adalah bagian dari proses ibadah umat Islam yang bermakna mensucikan diri secara lahir maupun batin. Allah berfirman dalam Quran Al-Anfal ayat 11, yang artinya, dan Allah menurunkan air atas kamu sekalian dan langit agar kalian mensucikan diri dengannya. Kaidah toharoh. Secara umum, kaidah ini merupakan bagian dari cabang dari kaidah yang telah ma'ruf di kalangan para ulama, yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir atau kesulitan mendatangkan kemudahan, yang termasuk salah satu dari al-qawaid
Al-Khams Al-Kubro atau 5 kaidah besar. Dalil yang mendasarinya, yang pertama, hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa kucing bukanlah hewan yang najis. Nabi SAW bersabda, yang artinya begini, kucing itu tidak najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kita. Maka kucing tersebut tidaklah najis, kecuali anjing. Setelah menyebut hadis tersebut, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kami berpendapat bahwa jenis kesulitan untuk terhindar dari sebuah hal memberikan pengaruh terhadap jenis keringanan. Apabila kesulitan tersebut berkaitan dengan seluruh jenisnya, maka dimaafkan seluruhnya, sehingga hukum akan disucikan tiap tersebut. Adapun jika kesulitan itu berkaitan dengan sebagiannya, maka dimaafkan sesuai kadar kesulitannya. Jadi Allah itu memudah memaafkan tergantung apa kesulitan kita. Dan kita juga gak pernah tahu seberapa sulitnya Allah memberikan ujian kepada kita. Keumuman dalil yang menunjukkan diangkatnya kesempitan dari umat ini diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan niatmu, supaya kamu lebih bersyukur lagi kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah memberikan beban kepada kalian, melainkan Allah hendak menyempurnakan niatmu supaya lebih beribadah kepadamu. Demikian penjelasan toharoh atau bab suci yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya benar-benar minta maaf karena datangnya salah itu dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.